Setiap malam, bulan hadir di atas kepala kita. Diam, tenang, dan tampak tidak banyak berubah. Begitu akrab, hingga kita jarang memikirkan betapa luar biasanya dunia yang satu ini. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Dunia yang sunyi dan tandus ini mampu menggerakkan seluruh lautan di bumi. Pengaruhnya menjangkau ribuan kilometer melintasi ruang angkasa. Dan jejaknya masih terasa hingga hari ini. Padahal bulan tidak memiliki udara, tidak memiliki lautan, dan tidak memiliki kehidupan. Lalu, bagaimana sebuah dunia yang tampak begitu sederhana bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Dan mengapa hubungan antara bumi dan bulan ternyata jauh lebih luar biasa daripada yang pernah kita bayangkan? Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya adalah tempat yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Planet-planet belum sepenuhnya terbentuk, orbit masih belum stabil. Batuan dan protoplanet berukuran besar terus bertabrakan satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, bumi muda baru mulai mengambil bentuknya. Permukaannya belum memiliki samudra yang tenang. Belum ada benua. Belum ada kehidupan. Planet ini masih berupa dunia yang panas dan penuh aktivitas geologi. Namun perjalanan bumi hampir berubah selamanya ketika sebuah benda langit raksasa melintas di jalurnya. Para ilmuwan menyebut objek tersebut sebagai Theia. Diperkirakan ukurannya mendekati Mars. Dan pada suatu waktu dalam sejarah awal tata surya, Theia bertabrakan dengan bumi. Tabrakan itu bukan sekedar benturan biasa. Energi yang dilepaskannya begitu besar, sehingga sebagian kerak dan mantel kedua dunia tersebut terlontar keluar angkasa. Material yang berpijar itu kemudian mengelilingi bumi, membentuk sebuah cincin puing raksasa, sisa-sisa tabrakan yang perlahan menjadi awal dari sebuah dunia baru. Di bawah pengaruh gravitasi, miliaran pecahan batuan dalam cincin tersebut terus saling bertabrakan dan bergabung. Seiring waktu, massa yang terbentuk semakin besar, hingga akhirnya melahirkan satelit alami yang kini mengelilingi bumi, yang kita kenal sebagai bulan. Proses inilah yang dikenal sebagai hipotesis tabrakan raksasa, penjelasan yang hingga kini paling banyak didukung oleh bukti ilmiah. Salah satu petunjuk terkuatnya berasal dari komposisi isotop batuan bulan, yang hampir identik dengan batuan mantel bumi. Bukti tersebut semakin kuat setelah sampel batuan bulan dibawa kembali ke bumi oleh para astronot dalam program Apollo. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa hubungan antara bumi dan bulan jauh lebih dekat daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Ia adalah bagian dari sejarah bumi. Keduanya lahir dari peristiwa yang sama, terikat oleh asal-usul yang sama. Jika dilihat dari bumi, bulan mungkin tampak seperti satelit alami yang biasa. Sebuah dunia sunyi yang setia mengelilingi planet kita sejak miliaran tahun lalu. Namun di antara ratusan satelit yang telah ditemukan di tata surya, bulan termasuk salah satu yang paling unik. Dengan diameter sekitar 3.474 km, bulan memang bukan satelit terbesar. Satelit-satelit seperti Ganymede yang mengorbit Jupiter, maupun Titan yang mengorbit Saturnus, bahkan memiliki ukuran yang lebih besar. Namun yang membuat bulan istimewa bukanlah ukuran mutlaknya, melainkan hubungannya dengan planet yang diorbitinya. Sebagian besar satelit di tata surya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan planet induknya. Tetapi bulan berbeda. Diameternya mencapai lebih dari 1/4 diameter bumi. Rasio yang menjadikan sistem bumi dan bulan sebagai salah satu pasangan planet dan satelit yang paling tidak biasa di tata surya. Karena itulah, beberapa ilmuwan menganggap sistem bumi dan bulan sebagai salah satu contoh yang paling mendekati konsep planet ganda. Dua dunia yang telah berevolusi bersama sejak masa awal sejarah tata surya.
Keunikan itu tidak berhenti pada ukurannya. Di balik permukaannya yang tampak tenang, bulan juga menyimpan struktur yang mengungkap kisah panjang tentang bagaimana dunia ini terbentuk dan berkembang selama miliaran tahun. Seperti bumi, bulan tersusun atas beberapa lapisan utama. Di bagian paling luar terdapat kerak. Lapisan inilah yang membentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Di bawahnya terdapat mantel, lapisan batuan yang menyusun sebagian besar bagian dalam bulan. Dan jauh di pusatnya, terdapat inti yang sebagian tersusun dari logam seperti besi dan nikel. Namun, disinilah kesamaannya dengan bumi mulai berakhir. Meskipun memiliki susunan dasar yang serupa, lapisan-lapisan di dalam bulan jauh lebih kecil dan lebih sederhana. Inti bulan hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan strukturnya. Sementara bumi memiliki inti yang jauh lebih besar dan masih menjadi penggerak berbagai proses geologi hingga saat ini. Perbedaan tersebut membuat kedua dunia ini berkembang dengan cara yang berbeda. Bumi tetap menjadi planet yang aktif. Permukaannya terus berubah oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan berbagai proses geologi lainnya. Sebaliknya, bulan jauh lebih tenang. Sebagian besar aktivitas geologinya telah lama berakhir, meninggalkan sebuah dunia yang relatif stabil selama miliaran tahun. Saat diamati melalui teleskop, permukaan bulan tampak dipenuhi oleh lingkaran-lingkaran raksasa yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Lingkaran-lingkaran itu adalah kawah, jejak dari tabrakan yang telah terjadi selama miliaran tahun. Pada masa awal tata surya, permukaan bulan terus dihantam oleh benda-benda langit dari berbagai ukuran. Beberapa hanya meninggalkan kawah kecil, namun sebagian lainnya menciptakan luka raksasa yang dapat terlihat bahkan dari bumi. Yang membuat bulan begitu istimewa adalah kemampuannya menyimpan jejak-jejak tersebut. Berbeda dengan bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Tidak ada hujan, tidak ada sungai, tidak ada angin yang terus mengikis permukaannya. Ia juga tidak memiliki lempeng tektonik yang dapat menghapus bekas-bekas tumbukan dari masa lalu. Melalui kawah-kawah inilah, para peneliti dapat memperkirakan usia berbagai wilayah di bulan dan memahami seperti apa lingkungan tata surya pada masa-masa awal keberadaannya. Namun kawah bukanlah satu-satunya ciri yang membentuk wajah bulan. Di antara hamparan bekas tumbukan tersebut, terdapat wilayah-wilayah gelap yang tampak mencolok dibandingkan daerah di sekitarnya. Area-area inilah yang membentuk pola khas yang sering terlihat saat bulan purnama menerangi langit malam. Selama berabad-abad, para pengamat langit mengira wilayah-wilayah gelap tersebut merupakan lautan. Karena itulah mereka menamakannya Maria, yang berarti laut dalam bahasa Latin. Namun kenyataannya, Maria sama sekali tidak berisi air. Wilayah ini merupakan dataran luas yang tersusun dari batuan vulkanik yang telah membeku sejak miliaran tahun lalu. Karena batuannya berwarna lebih gelap dibandingkan daerah lain di permukaan bulan, Maria tampak sebagai bercak-bercak gelap yang dapat terlihat bahkan dari bumi. Keberadaan Maria menunjukkan bahwa bulan pada masa lalu pernah mengalami aktivitas geologi yang membentuk kembali sebagian permukaannya. Dan meskipun kawah serta Maria dapat diamati dengan jelas dari bumi, ada satu fakta menarik yang tidak disadari manusia selama hampir seluruh sejarahnya. Kita hanya melihat satu sisi bulan. Fenomena ini terjadi karena bulan membutuhkan waktu yang hampir sama untuk berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Akibatnya, selama satu kali orbit penuh, bulan juga menyelesaikan satu kali putaran penuh pada porosnya. Sinkronisasi inilah yang membuat satu sisi bulan selalu menghadap ke bumi, sementara sisi lainnya tetap tersembunyi dari pandangan langsung. Selama ribuan tahun, manusia hanya mengenal satu wajah bulan, dan tidak seorang pun mengetahui seperti apa rupa sisi lainnya. Barulah pada tahun 1959, wahana antariksa berhasil mengirimkan gambar pertama dari sisi jauh bulan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dapat melihat bagian bulan yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Sisi jauh bulan ternyata memiliki karakter yang berbeda dari sisi yang menghadap bumi. Permukaannya dipenuhi lebih banyak kawah.
sementara wilayah gelap atau Maria jauh lebih sedikit ditemukan. Meskipun sering disebut sebagai sisi gelap bulan, bagian ini sebenarnya tidak selalu gelap. Sama seperti sisi yang menghadap bumi, sisi jauh bulan juga mengalami siang dan malam saat menerima cahaya matahari. Yang membuatnya berbeda hanyalah satu hal. Kita tidak dapat melihatnya secara langsung dari bumi. Namun meskipun kita selalu melihat wajah yang sama, penampilan bulan di langit malam sebenarnya terus berubah dari waktu ke waktu. Terkadang hanya terlihat sebagai sabit tipis di cakrawala. Beberapa hari kemudian, ia tampak setengah lingkaran. Lalu perlahan membesar hingga menjadi bulan purnama yang terang. Perubahan ini dikenal sebagai fase bulan. Namun sebenarnya, bulan tidak pernah berubah bentuk. Bulan juga tidak bertambah besar ataupun mengecil. Yang berubah hanyalah bagian permukaannya yang diterangi matahari dan terlihat dari bumi. Saat bulan bergerak mengelilingi planet kita, posisinya terhadap bumi dan matahari terus berubah. Akibatnya, jumlah permukaan bulan yang tampak terang dari sudut pandang kita juga ikut berubah. Proses inilah yang menciptakan siklus fase bulan. Mulai dari bulan baru, sabit muda, perbani pertama, cembung, hingga akhirnya mencapai fase purnama. Setelah itu, siklus yang sama berulang kembali dalam arah sebaliknya. Satu siklus lengkap berlangsung sekitar 29,5 hari. Ritme yang telah diamati manusia sejak zaman kuno. Namun terkadang, pergerakan bulan tidak hanya mengubah penampilannya di langit malam. Pada kondisi tertentu, posisi bulan, bumi, dan matahari dapat membentuk satu garis yang hampir sempurna. Ketika hal itu terjadi, muncullah salah satu fenomena langit paling menakjubkan yang dapat disaksikan manusia. Kita mengenalnya sebagai gerhana. Jika bulan berada di antara bumi dan matahari, bayangannya akan jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gerhana matahari. Pada kondisi tertentu, bulan dapat menutupi piringan matahari hampir sepenuhnya, membuat siang hari berubah menjadi gelap selama beberapa saat. Sebaliknya, jika bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan bumi akan menutupi bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Saat gerhana bulan total terjadi, permukaan bulan sering tampak berwarna kemerahan. Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari dibelokkan oleh atmosfer bumi sebelum mencapai bulan. Gerhana menunjukkan bahwa bulan tidak hanya mengorbit bumi. Posisi dan pergerakannya juga terus menciptakan berbagai fenomena yang dapat diamati dari planet kita. Namun pengaruh bulan tidak hanya terlihat saat gerhana. Di luar berbagai peristiwa astronomi yang menghiasi langit malam, keberadaan bulan juga meninggalkan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung di bumi. Setiap hari, tanpa disadari oleh sebagian besar manusia, gaya gravitasinya menggerakkan miliaran ton air di lautan dunia. Dari sinilah terlihat bahwa pengaruh bulan tidak berhenti pada fenomena astronomi semata. Gravitasi bulan mungkin tidak dapat kita lihat, namun pengaruhnya dapat diamati setiap hari melalui pasang surut laut. Meskipun berjarak hampir 384.000 km dari bumi, tarikan gravitasinya cukup kuat untuk menggerakkan massa air di seluruh dunia. Saat bulan mengorbit bumi, terbentuk tonjolan air laut pada sisi yang menghadap bulan dan sisi yang berlawanan. Ketika bumi berputar, berbagai wilayah di permukaannya melewati tonjolan-tonjolan tersebut, menghasilkan siklus pasang naik dan pasang surut yang terjadi secara teratur. Fenomena ini membantu membentuk garis pantai, memengaruhi ekosistem pesisir, dan menjadi bagian penting dari ritme alami planet kita. Namun pengaruh bulan tidak berhenti di lautan. Interaksi gravitasi antara bumi dan bulan juga terus mengubah kedua dunia ini dalam skala waktu yang sangat panjang. Kenyataannya, hubungan antara bumi dan bulan masih terus berubah hingga saat ini. Dengan bantuan instrumen modern, para ilmuwan mengetahui bahwa bulan perlahan menjauh dari bumi. Setiap tahun, jaraknya bertambah sekitar 3,8 cm. Perubahan tersebut sangat kecil, terlalu kecil untuk disadari dalam kehidupan sehari-hari. Namun pengukuran yang sangat presisi menunjukkan bahwa proses itu benar-benar terjadi. Penemuan ini dimungkinkan berkat reflektor yang ditempatkan di permukaan bulan
oleh para astronot pada program Apollo. Dengan menembakkan sinar laser ke reflektor tersebut dan mengukur waktu pantulnya, jarak bulan dapat dihitung dengan tingkat akurasi yang luar biasa tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa bulan memang terus bergerak menjauh. Penyebabnya berasal dari interaksi gravitasi yang sama yang menciptakan pasang surut di lautan. Saat bumi berputar, sebagian kecil energinya secara perlahan ditransfer ke orbit bulan. Akibatnya, rotasi bumi sedikit melambat, sementara bulan bergerak ke orbit yang semakin jauh. Proses ini berlangsung sangat lambat, namun tidak pernah berhenti, dan menunjukkan bahwa hubungan antara bumi dan bulan bukanlah sesuatu yang statis. Keduanya terus saling memengaruhi, bahkan setelah lebih dari 4 miliar tahun bersama.